Selamat datang kembali di channel 0 di waktu Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024. Kali ini saya akan membahas tentang negeri Indonesia atau negara Indonesia, negara kita, berdasarkan catatan sejarah yang saya miliki. Baik, kita mulai. Pada tahun 1988, pemerintah Indonesia saat itu mengeluarkan kebijakan yang mungkin dikenal dengan nama de facto atau Paket Oktober 88 yang memberi kebijakan bahwa swasta dan BUMN itu boleh mendapatkan pinjam luar negeri dan dijamin oleh negara berdasarkan commercial paper. Dengan kebijakan tersebut, pinjaman kredit luar negeri ini makin hari makin bertambah. Akhirnya di tahun 1992, pemerintah membuat yang namanya PKLN atau Paket Kredit Luar Negeri. Yang intinya di dalam PKLN ini membahas kalau pinjaman yang dijamin oleh negara itu pinjaman jangka pendek, umurnya hanya 5 tahun. Kalau pinjaman itu lebih dari 5 tahun, negara tidak menjamin. Sebelum saya melanjutkan cerita tadi, akan saya selipkan sedikit pada tahun 1994, itu Indonesia mengadakan KTT APEC, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation di Kota Bogor. Dengan hasil bahwa Indonesia menyetujui adanya AFTA atau ASEAN Free Trade Area ya untuk di 2003. Itu yang pertama. Yang kedua, CAFTA, di mana karena usulan dari ASEAN dan Cina sama-sama ingin melakukan perdagangan dan hubungan perdagangan dan ekonomi, itu akan dilaksanakan di 2010. Dan kemudian poin ketiganya adalah menandatangani NAFTA, di mana Amerika masuk juga di situ. Kalau udah Amerika masuk berarti udah global ya. Jadi sebetulnya inti dari konferensi APEC itu adalah menandatangani yang isinya globalisasi. Kembali kita ke masalah hutang tadi ya. Hutang yang dilaksanakan oleh PKLN di 92 itu harus dilunasi dan dibayar itu di tahun 97, karena hutang-hutang yang dijamin oleh negara itu hanya berumur 5 tahun aja, pinjaman jangka pendek gitu ya. Tapi apa yang terjadi di tahun 1997 itu terjadi rupiah anjlok, nilai rupiah itu hancur. Yang tadinya 2000 dalam beberapa hari, beberapa bulan jadi 16.000, 17.000, dan 98 sempat di 20.000 ya. Nah, ini otomatis membuat kan pinjamannya kan hitungannya dolar gitu loh. Sebetulnya ini ada konspirasi internasional gitu untuk menjatuhkan Indonesia gitu. Ini membuat Presiden Soeharto bingung lah, pening gitu. Akhirnya ada masukan dari Bill Clinton atau Presiden Amerika saat itu, kemudian Helmut Kohl ya, ada konselor Jerman, dan Hashimoto Yutaro, Perdana Menteri Jepang, itu menelpon Soeharto untuk mendaftarkan Indonesia menjadi pasien IMF. Yang akhirnya di tanggal 15 Januari 1998, Michael Condensus ya, pada saat itu mewakili IMF, itu datang membawa dokumen yang disebut dengan Letter of Intent yang ditandatangani oleh Presiden. Pada saat krisis ekonomi itu terjadi isu rasmani atau pengambilan uang besar-besaran. Kalau terjadi rasmani, apa yang terjadi? Kan negara kita akan bangkrut. Untuk itu Indonesia membentuk
BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Tapi apa yang terjadi? BLBI ini dilarikan. Jumlahnya itu ribuan triliun. Maksudnya dilarikan di sini adalah dibawa lari atau di money laundry oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan perjanjian dengan IMF, maka saat itu dibentuklah yang namanya BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, ya, di mana perusahaan swasta dan BUMN yang gagal bayar hutang itu asetnya disita dan akan dijual. Dan pengawas BPPN ini ada 2 bank, yaitu Standard Chartered dan yang kedua adalah Citibank. Mungkin kalian harusnya tahulah dari mana bank-bank itu berasal. Tapi dalam proses privatisasi ini terkendala di UUD 45 pasal 33. Akhirnya pasal 33 itu amandemen yang keempat di tahun 2002, yang tadinya bersifat civil law sekarang berubah menjadi common law gitu. Jadinya perusahaan-perusahaan dulu yang dinasionalisasikan oleh Bung Karno dijual pada zaman anaknya. Makanya kondisi saat ini bukan lebih baik tapi malah memburuk ya. Kita bisa lihat utang kita yang sudah mencapai 8.000 triliun. Itu kalau saya kasih data, hutang luar negeri kita mungkin nggak banyak juga ya, nggak sampai 1.000 triliun gitu. Tapi hutang besarnya malah hutang ke dalam negeri. Jadi 83% hutang kita itu hutang dalam negeri, hutang kepada pihak swasta. Yang anehnya ada keganjilan di sini adalah ini hanya menurut saya saja gitu loh. Jadi uang-uang hasil BLBI dulu itu yang dibawa lari itu dipinjamkan balik kepada negara dan negara harus bayar bunga. Kita bayangkan kondisi susahnya sekarang itu adalah bahwa Indonesia ini sebetulnya ya dikuasai hanya oleh beberapa persen orang saja gitu. Makanya untuk pembangunan IKN ini Presiden Jokowi itu sampai memberikan HGU sampai 190 tahun itu nggak bisa disalahin juga. Karena kondisi UUD 45 pasal 33 itu udah tidak seperti dulu. Dia udah banyak kepentingan orang-orang besar di situ. Jadi tidak beda dengan waktu di zaman Soekarno itu beda banget gitu. Sekarang sudah sangat beda. Kita nggak tahu gitu akan dikemanakan negeri ini. Untuk sementara dari data tadi dan cerita tadi saya cukupkan kesekian. Saya harap komentar dari teman-teman dan terima kasih.